Ini abstraknya. Analisis matematis disajikan untuk kondisi panas tidak stabil melalui lapisan cooling yang tumbuh pada permukaan tanah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ketika asumsi profil suhu linear keadaan tunak pada lapisan, yang umumnya digunakan baik secara industri maupun akademis untuk memperoleh perkiraan ketebalan lapisan cooling tidak valid. Penyimpangan dari profil linear muncul dari kapasitas panas volumetrik dari lapisan cooling menjadi terbatas dan tidak nol, menyebabkan inersia termal memainkan peran penting dalam sistem ini. Besarnya penyimpangan tergantung pada nilai numerik dari difusivitas termal, laju pertumbuhan lapisan cooling, koefisien perpindahan panas, dan ketebalan lapisan cooling. Serangkaian kriteria untuk ketika kesalahan besar dalam estimasi ketebalan lapisan cooling, yang kurang lebih dari 10% dapat muncul. Untuk kombinasi kondisi batas tempat analisis dapat diterapkan. Sebuah studi kasus dari sistem cooling partikulat sisi gas menunjukkan bahwa memperkirakan ketebalan menggunakan asumsi profil linear akan menyebabkan kesalahan 10% dalam estimasi ketebalan lapisan cooling. Ini poin dalam abstraknya itu mengidentifikasi ketika asumsi profil suhu linear keadaan tunak itu konstan pada lapisan yang umumnya digunakan baik secara industri maupun akademis untuk memperoleh perkiraan ketebalan lapisan cooling. Jadi dalam dalam presentasi ini memperhatikan suhu konstan pada lapisan cooling mesin, tapi lebih concernnya ke mesin boiler. Pendahuluan. Cooling adalah fenomena di mana endapan material dari sebuah cairan yang mengalir ke permukaan proses dengan permukaan yang tidak diinginkan. Dinamika pengotoran jelas penting sejak setoran lapisan tumbuh seiring waktu dan mungkin tidak mencapai ketebalan yang stabil. Ini biasanya sulit untuk mengukur tingkat pertumbuhan lapisan cooling secara langsung, karena sifatnya yang tunak dan mudah berubah bentuk dan juga karena tantangan dalam menemukan ukuran alat dalam aliran. Dalam studi cooling penukar panas, yang umum diadopsi pendekatannya adalah mengukur kinerja perpindahan panas sistem dan kemudian menghubungkan perubahan ketahanan termal dengan jumlah paulan atau sistem atau sifat deposit seperti ketebalan dan termal daya konduksi. Pikiran kondisi tunak. Pada gambar yang pertama ini, skema lapisan deposit satu dimensi, ketebalan yang tumbuh dari dinding menjadi cairan yang mengalir. Dalam hal ini, suhu dinding pada TW itu, di mana ia bersentuhan dengan deposit. Nah, jadi nanti habis ini dijelasin tentang deposit sama dinding tersebut. Lebih rendah dari suhu curah aliran proses, TB, sehingga panas mengalir dari cairan curah menuju dinding. Bahwa distribusi suhu di seluruh deposit mencapai kondisi pada yang konstan secara instan, sehingga tidak dapat energi akumulasi dalam deposit. Jadi maksud dalam deposit ini pada dinding itu adalah deposit itu sama dengan lapisan cooling, yang berarti dia mempunyai senyawa atau bahan-bahan partikulat tidak terdapat di dalamnya. Jadi cuman membedakannya penyebutannya lapisan cooling sama deposit. Nah, dinding ini tuh pembatas antara lapisan cooling tersebut dengan depositnya. Jadi di setiap di setiap tahap itu lapisan cooling sampai ke deposit itu mempunyai cara kerja atau proses yang berbeda. Gitu. Kedua, investigasi analitik. Dalam transfer panas lapisan cooling, terutama oleh kondisi dan kesamaan difusi panas dapat ditulis sebagai berikut ini, di mana T yang kurung XYZT adalah suhu lokal, T adalah waktunya, Q adalah laju di mana energi dihasilkan per satuan volume medium, K adalah konduktivitas termal, dan CP kapasitas panasnya. Kami sekarang membuat asumsi
lebih lanjut untuk sampai pada analisis umum diterapkan dalam sistem cooling. Satu, sifat fisiknya konstan dan tidak berbeda dengan waktu, posisi, atau suhu. Variasi semacam itu dapat berupa dinilai di sebagian besar pemecahan numerik. Namun untuk fokus parameter konstanta, fokusan analitik digunakan di sini. Yang kedua, Q dengan 0. Tidak ada generasi panas internal. Generasi panas dapat timbul dalam proses pengendapan nyata, misalnya reaksi kristalisasi. 3. Sistem ini satu dimensi. Koordinat planar dipilih dalam preferensi untuk sistem koordinat radial. Banyak kasus cooling dalam pipa akan mendekati koordinat planar karena rasio kelengkungan pipa dengan yang dari lapisan deposit biasanya sangat dekat dengan kesatuan. Ini menghasilkan persamaan diffusi panas satu dimensi. Urutan besar analisis. Kriteria diperlukan untuk menunjukkan kapan standar asumsi profil suhu linear adalah valid. Ini akan tergantung bagaimana masalah ditentukan, yaitu apakah percobaan menggunakan suhu konstan atau flux panas konstan. Jadi flux panas konstan itu tuh kayak aliran panas gitu. Kondisi suhu konstan. Analisis besarnya pada persamaan ini merupakan kriteria yang memungkinkan untuk diperiksa apakah kita mengharapkan penyimpangan besar dari kondisi konstan untuk kasus suhu batas konstan. Kriteria menunjukkan bahwa untuk lapisan cooling yang tumbuh cepat akan terjadi penyimpangan menjadi lebih besar. Jika lapisan cooling memiliki konduktivitas termal yang tinggi, maka ini akan bertindak untuk mengurangi penyimpangan seperti yang diharapkan. Di sini ada kondisi flux panas konstan. Lapisan cooling yang tumbuh lebih cepat akan memberikan deviasi yang lebih besar dari kondisi mapan. Difusitas termal bertindak untuk menekan penyimpangan ini. Karena kenyataan bahwa flux panas ditentukan pada salah satu ujung lapisan cooling menimbulkan ketergantungan kuadrat pada ketebalan lapisan cooling. Dan juga urutan karakteristik estimasi besarnya koefisien perpindahan panas dan konduktivitas termal jika parameter ini bervariasi selama penelitian. Ketentuan batas suhu. 1. Panas mentransfer koefisien dari fluida pada satu sisi plat dan pemanas menyediakan flux panas yang berbeda di sisi lain. 2. Koefisien perpindahan panas dari fluida di kedua sisi polling lapisan. Dan 3. Perpindahan panas komposit. Kami belum mempertimbangkan kasus-kasus ini di sini karena metode klasik mengasumsikan profil suhu yang memiliki suhu konstan gradien. Oleh karena itu, interpretasi data dengan metode klasik tunduk pada kesalahan sistematis. Ini ada investigasi numerik. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memverifikasi urutan besarnya hubungan yang didirikan untuk menunjukkan itu, memindahkan masalah batas seperti yang terlibat dalam lapisan cooling dapat diselesaikan secara numerik. Kami memilih wadah konstan sederhana atau dari peneliti tersebut diringkas dalam persamaan. Sebagai studi kasus, masalahnya adalah dipecahkan secara analitis mengikuti Crank atau salah satu orang yang sudah mencapai studi kasus tersebut, dan kemudian secara numerik dengan pemecahan metode elemen juga komersial. Crank ini mempertimbangkan konduksi panas melalui pertumbuhan lempengan dengan batas suhu tetap yang memberikan salah satu dari beberapa solusi analitik untuk perpindahan masalah batas. Diperolehnya seperti rumus tersebut. Ini memberikan dasar untuk perbandingan dengan evaluasi numerik lainnya. Konduksi panas hiperbolik telah diamati secara eksperimental bahwa dalam keadaan tertentu, persamaan yang mengatur konduksi panas berdasarkan hukum Fourier dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat untuk isolator thermal. Kesimpulan pada studi kasus ini, kami dari peneliti tersebut memeriksa serangkaian kondisi thermal yang digunakan di studi cooling dan diberikan ketika asumsi instan profil
kondisi stabil linear dapat mengakibatkan kesalahan sistematis pada menghitung profil ketebalan dan suhu pada lapisan. Dari profil yang diasumsikan, kita dapat menyelesaikan persamaan dan menghasilkan perkiraan akurat untuk ketebalan pada lapisan cooling. Studi kasus untuk partikulat gas, Folling menunjukkan bahwa asumsi profil linear dapat menyebabkan hanya sebesar 10% kesalahan dalam estimasi ketebalan lapisan Folling. Secara umum, tingkat pertumbuhan deposito atau tadi yang mengandung bahan atau senyawa adalah yang paling signifikan parameter dan kesalahan menjadi penting lebih besar daripada 1% saat pertumbuhan laju lebih besar dari 40 mm per jam. Ada yang ingin bertanya? Halo. Halo? Ya. Halo, saya mau nanya dong. Iya, siapa? Arkan. Nama saya Arkan Mahadi dengan NIM 181031011062. Mau nanya nih, sama Reja. Mau nanya nih, apa aja sih senyawa atau bahan yang terbawa pada permintaan color falling? Tadi kalian jelasin falling tadi kan. Nah, kira-kira apa sih yang kayak senyawa atau bahan lah yang terbawa gitu? Ya? Udah belum? Udah dicatat belum? Udah. Oke deh. Makasih Arkan. Yuk. Ram, izin bertanya dong Ram. Iya, boleh. Bentar. Ya, siapa? Arif 051. Silakan, Rif. Kalau menurut kalian berdua ya, pendapat kalian berdua ini mah, hasil penelitian ini tuh gimana? Hasil penelitian ya? Oke. Mau nanya dong. Ya. Vinci 17065. Vincentia 17065. Nah, mau nanya nih. Ya. Kan kalau lapisan falling itu kan dia berasal dari partikel atau senyawa gitu ya yang dibawa sama aliran fluida. Nah, kalau nanti permukaan deposit yang terbentuk itu punya sifat adesi yang kuat, kan pasti kan lapisannya makin tebal dong ya. Nah, itu kira-kira cara penyelesaiannya gimana? Apa senyawa-senyawa yang masuk itu disaring, bukan disaring, maksudnya dipilah-pilah atau bagaimana gitu? Masih. Oke. Makasih, Kak. Masih. Ya. Ada yang lagi yang bertanya? Alip dong, nanya dong. Iya, siapa? Alip 18086. Kenapa kita harus memperhatikan kondisi suhu pada lapisan falling? Halo? Iya. Lip, gitu aja. Iya. Oke, makasih. Oh, untuk berapa pertanyaan, Pak? Ada lagi yang bertanya? Mau bertanya dong? Ya, boleh. Silakan. Rio 17020. Ya, Bang, silakan, Bang.
material ngaruh nggak sih ke pembentukan lapisan falling? Oke, Bang, makasih Bang. Ya, makasih. Pak, ini untuk 5 pertanyaan dulu atau gimana Pak? Ya, untuk 5 pertanyaan dulu, kemudian bisa dilanjutkan lagi Oke. keduanya. Ya. Untuk teman-teman dan nama abang kakak sekalian, mohon waktu untuk diskusi sebentar ya. Oke.